Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Baik. Baik. Oke, habis pramuka ya tadi. Udah mengerjakan tugasnya belum, Nak? Nanti ya, dikerjakan buat mendapatkan nilai ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Oke, berdoa. Ibu minta siapa yang mau nih tampil berdoa memimpin teman-temannya. Ayo, pilih. Angkat tangannya. Boleh. Atau ibu yang pilih? Ibu yang pilih ya. Oh, ada Ahmad nih. Ahmad yang udah raise hand. Boleh, Ahmad? Silakan Ahmad pimpin teman-temannya. Ahmad PPG ya. Kenapa? Panji Pamungkas ya. Silakan Ahmad pimpin teman-temannya, dinyalakan mic-nya Ahmad. Ya, saya. Ya, silakan Nak, nyalakan mic-nya dulu biar kedengaran teman-temannya. Iya, Mat. Silakan, Mat. Mari teman-teman, ayo. Kenapa? Pimpin doanya, pimpin doa teman-teman, Nak. Ya, Bu, suruh apa ini? Pimpin doa teman-temannya. Kedengaran suara Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mat. Mari teman-teman. Alhamdulillah. Mari teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Ahmad. Oke, kita berdoa biar lebih semangat dan sekalian pakai baju pramuka nih, pasti semangat nih membara nih belajar ya. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa semuanya? Dengan hitungan ketukan ibu ya, Nak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Untukmu Pancasila dasar Sentosa ayo maju, tangannya. Oke, setelah menyanyi biar lebih semangat, Ibu punya nih satu material yang tepuk semangat yang biasa kita lakukan waktu Ibu ada di lapangan ya, Nak ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat sore. Nah, setelah itu Ibu mau bertanya sama kalian nih. Ya, tolong dijawab ya. Hari ini siapa yang sebelum belajar sarapan terlebih dahulu? Ayo. Ibu tanya satu-satu ya. Coba Kibran, sarapan apa, Nak? Nugget. Nugget. Oke, dan jawab nugget. Ada lagi yang lain? Nasi goreng, Bu. Oh, mantap nasi goreng. Nasi gorengnya pakai telur apa enggak? Bali, angkat tangan tadi. Bali sarapan apa, Bali? Nasi uduk, Bu. Nasi uduk. Aduh, mantap.
Oke, sarapan itu penting ya nak ya buat kita nih, Bu Guru, kalian supaya pada saat belajar konsentrasinya tetap terjaga. Bu mau nanya nih, kalau misalnya daun warna apa? Daun warna apa daun? Hijau. Hijau. Sapi minum apa? Air. Daun. Jawab Air. susu. Yang benar jawabnya air. Ya. Sapi minumnya air, menghasilkannya susu. Nah, siapa yang sarapannya tadi minum susu? Oh, Iman, angkat tangan minum susu. Dava juga. Siapa lagi coba angkat tangan? Gani juga. Wah, hebat. Susunya juga bagus buat pertumbuhan tulang kalian. Nah, ini kaitannya nanti dengan pelajaran. Ya, susu dihasilkan oleh apa, nak? Oleh siapa, Bu? Sapi. Nah, itu yang akan kita kaitkan dengan pelajaran kita. Ternyata sapi itu kalau ini menghasilkan susu yang baik, ya, makanannya dicernanya juga harus baik. Bagaimana caranya? Sebelum masuk ke pelajaran kita, mau tes dulu nih kemampuan kemarin nih. Siapa yang masih ingat? Kita bernapas menggunakan itu tangannya yang bisa. Ayo, kita bernapas menggunakan apa? Yang bisa angkat tangan. Hidung. Ada lagi? Baldi? Paru-paru. Paru-paru. Ada lagi yang lain jawabannya? Gibran? Dengan apa, Gibran? Ya, sekarang Ibu tanya ya. Pada saat kita bernapas, kan ada urutan pernapasan nih. Dari hidung, terus masuknya ke tenggorokan, apa ke kerongkongan? Ibu tanya. Kerongkongan. Kerongkongan. Siapa lagi yang lain? Sivana? Jawabnya kerongkongan. Ada lagi yang lain jawabannya? Yusuf? Baldi? Dari itu kerongkongan apa tenggorokan yang benar untuk Kerongkongan. Tenggorokan. Pinter. Yang jawabnya tenggorokan siapa tadi? Yusuf. Jadi nak, bedakan antara pernapasan dengan pencernaan ya nak ya. Kalau pernapasan masuknya dari hidung ke tenggorokan. Ya, bukannya kerongkongan. Kalau kerongkongan itu untuk pencernaan. Nah, ini yang akan kita pelajari, pencernaan pada hewan ruminansia atau nama lainnya hewan untuk pemamah biak. Hewan sapi salah satunya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengurutkan organ pencernaan hewan itu mulai dari mulut sampai dia ke anus gitu ya. Oke, coba dilihat ya, share screen Ibu ya. Perhatikan. Nah, oke. Tapi sebelumnya Ibu akan tes dulu kalian nih, pengetahuan kalian. Nah, Ibu punya, tolong kalian ya kerjakan lewat di WA ya, di WA Ibu ya. Masuk di WA. Jadi tolong kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian sebelum belajar. Ya, coba dicek ya, ada di WA kalian apa tidak. Ini Ibu masukkan ke WA ya. Ini soalnya dari Wordwall. Nah, Ibu kirim ke grup ya, coba dicek di grup. Oke, sudah. Coba dicek, ada enggak? Kalau tidak ada, ntar Ibu masukkan juga di sini. Tunggu sebentar ya. Belum masuk, Bu. Udah masuk ya? Coba dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Belum masuk. Di grup nah, di grup bukan di chat di sini, di grup kelas. Lagi nge-lag, Bu, lagi nge-lag. Oh, lagi nge-lag. Iya. Tunggu ya. Nggak bisa, Bu, kalau nge-lag, Bu. Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, langsung aja, Bu, langsung. kalian kerjakannya di buku tulis aja. Nah, ini soalnya nih. Nah, ini dia soalnya. Coba ya. Urutkan letak perut yang ada di perut sapi. Ayo. Ya. Ini nomor 1,
nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Nomor 1 dari depan, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ditulis di buku tulis sekarang. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh iya, sorry, Ibu belum share ya, maaf. Ibu share dulu ya. Udah kelihatan, pantesan bingung. Ya. Sampai berapa, Bu? Sebentar. Nih, Ibu share ya. Jadi biar kelihatan nih. Soalnya ini aja. Jadi langsung jawab ya. Nah, kelihatan, Nak? Oh, kelihatan. Ya, sekarang tulis ya. Ini nomor 1 ya dari depan ya. Nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tulis di buku tulis sekarang 2 menit. Nanti kita hasilnya biar ketahuan jawabannya sudah benar apa belum. Kita hasilnya di post test nanti. Ya, yuk dikerjakan sekarang. Yang ada di grup boleh langsung di grup. Kalau tidak bisa lihat di grupnya boleh langsung di buku tulis sekarang. Ya. Tuh, 2 menit ya. 1 menit lagi ya. Ini soalnya ya. Ayo, ini nomor 1 diingat ya. Nomor 1 yang agak merah sedikit. Nomor 2 yang kuning. Nomor 3 yang pink. Nomor 4 yang agak merah hati. Yo, yang mana? Jawabannya dikuruskan ya. Oke, sudah ya? Sudah, Bu, dari WA. Ya, oke, boleh Nak dari WA. Silakan. Buku tulis saja boleh. Kalau tidak bisa dikerjakan di Word-nya. Kalau di Word tinggal garis saja seperti ini contohnya. Nah, kayak gitu ya. Caranya seperti itu tuh, digaris-garis saja. Sudah ya. Nah, kalau sudah jangan lupa di submit answer. Biar ketahuan jawabannya sudah benar apa belum. Abang masih gitu kali. Sudah ya. 2 menitnya sudah selesai ya. Oke. Simpan dulu hasil pretestnya. Nanti kita cocokkan jawabannya di post testnya. Sudah benar apa belum ya jawabannya. Oke, sekarang coba dilihat lagi ke layar. Sudah terlihat belum? Nah? Sudah. Apa tulisannya kalau terlihat? Ini ngomong apa sih, dia? Apa tulisannya? Submit answer. Apa sih? Kalau sudah selesai di submit answer ya. Kalau misalnya di Word-nya dikerjakannya. Oke, nah sudah ya. Coba dilihat di layar kalian. Terlihat jelas tidak PowerPoint-nya Ibu tampilkan? Ya, Bu. Apa tulisannya? Jelas, Bu. Apa tulisannya? Coba bacakan. Kalau terlihat jelas. Ada lumen, ada ombatum, ada abobatum, dan ada epitulum. Oke, betul. Nah, sekarang coba sebentar ya. Di stop dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita. Oke, dilihat di layar kalian. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Iya, apa nak bacaannya, Nak? Kelihatan. Sistem pencernaan hewan. Iya, betul sekali. Coba ya, perhatikan ya penjelasan dari Ibu. Jadi pantengin itu aja. Oke. Kelihatan jelas? Kelihatan. Oke, sistem pencernaan hewan dikhususkan untuk pembelajaran kelas 5 belajar bersama Bu Bintan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Animal Digestive System, jadi sistem pencernaan pada hewan. Oke. Oke, lihat semuanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba jawab menurut kalian. Ya, ini coba dilihat ya. Ada anak yang sedang minum susu, Ya. ada anak yang sedang minum air putih. Menurut kalian, nah ya, manakah minuman yang lebih banyak kandungan gizinya? Coba ya. Oh, mana? Susu. Kenapa susu memiliki kandungan gizi yang banyak? Perhatikan penjelasannya. Kelihatan ya? Kita baik-baik ya penjelasan dari Om.
Sahabat Mombi, siapa yang suka Siapa yang suka minum susu? susu mengandung kalsium yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh Disimak dan baik-baik, tulang. nanti ada yang ibu tanyakan, perhatikan. Agar tubuh tetap sehat dan kuat, Mombi selalu minum susu setiap hari loh. Hari ini adalah hari Minggu. Mombi bangun lebih awal karena sudah berjanji kepada Beru untuk bermain bola bersama. Ayo, Namun perhatikan. sebelum bermain bola, tidak lupa Mombi Zaki, perhatikan layar TV-nya. Layar TV, jadi ibu bilang layar handphonenya. Habiskan nasi gorengnya dan jangan lupa diminum susunya ya. dengan Baik-baik. semangat Mombi menghabiskan sarapannya. Tiba dari luar rumah, ada Beru memanggil nama Mombi. Mombi, Mombi, udah bangun. Ayo kita main bola. Beru, sini masuk dulu sekalian sarapan bareng Mombi. Aku sudah sarapan kok, Bu. Beru pun masuk menghampiri Mombi yang sedang makan. Rupanya Beru sudah tidak sabar mengajak Mombi bermain bola. Sudah selesai belum makannya, Mombi? Kita main bola sekarang yuk. Sebentar, aku minum susu dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama. Mombi kemudian menghabiskan segelas susu di tangannya. Wah, memangnya kenapa sih kita harus minum susu? Supaya tubuh dan tulang kita sehat dan kuat. Nah, sahabat Mombi, tahukah kamu apa rasa susu yang diminum Mombi? Oke, coba. Apa rasa susu yang minum Mombi? Siapa yang bisa jawab? Coklat, vanila. Ya, pilih satu. Vanila, Bu. Vanila. Angkat tangannya, angkat tangannya. Ayo. Vanila, Bu. Vanila. Mana mukanya ibu mau lihat. Oke, coba rasain deh, rasain aja. Siapa yang bisa jawab? Saufagina, jawabannya apa Saufagina? Zaki? Iman? Ida? Apa jawabannya? Coba dinyalakan. Vanila, Bu. Vanila, Bu. Yang jawabannya vanila dapat bintang. Kumpulkan bintang ini sebanyak mungkin, nanti akan ada hadiah kalau pada saat pembelajaran berakhir. Oke ya, Nak ya. Selamat yang mendapatkan bintang. Coba kita cek benar nggak jawabannya ya. Yuk, nah, baik-baik. Strawberry. B. Coklat. C. Vanila. Jawabannya apa ya? Vanila. Satu, dua. Ya, benar. Rasa vanila. Oke, benar ya. Selesai minum susu, Mombi pun beristirahat sejenak. Lalu, ia berjalan menuju arah diikuti oleh Beru. Oke. Coba perhatikan lagi ke Ibu. Nah, jawab pertanyaan Ibu yang tadi belum dapat bintang. Jawab pertanyaan Ibu. Menurut kalian, ya, langsung rasain ya. Apa manfaatnya kita minum susu? Ayo. Satu orang. Agar tulang sehat. Agar tulang Sehat. Jadi sehat. Yang pertama Menjadi kuat tulang. Ida. Benar, Ida. Agar meningkatkan gizi. Tulang menjadi kuat. Ya. Menjadi kuat. Ya. Agar tulang menjadi sehat. Tulang menjadi kuat dan sehat karena di dalam susu ada kandungan vitamin D. Ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang yang akan kita bahas adalah jenis hewan mamalia. Perhatikan ya. Mamalia. Apa itu mamalia? Coba diperhatikan. Dan bantu ibu menjelaskan. Satu anak ibu minta Gibran. Coba Gibran bacakan ke teman-temannya. Apa itu mamalia? Siapa suaranya, Nak? Anak Gibran suaranya?
Oh, enggak ada. Enggak kedengeran suara ibu ya. Coba sekarang yang ibu lihat di sini ada baldi. Coba baldi. Dibantu teman-temannya dijelaskan apa itu mamalia dan ruminansia itu. Yuk, nak, silakan yang keras suaranya. Dibacakan. Adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Ya. Terus? Sabar Bu, nah, kelihatan semuanya. Ya, udah kelihatan. Sabar. Ruminansia. Mana Baldi? Baldinya hilang. Oke, kita ganti ya. Kibran, coba Kibran. Yang keras suaranya Kibran. Ya, silakan. Akhirkan, Bu. Kalian baca dulu. Ruminansia, Ibu minta kalian membacakan. Ruminansia adalah, yuk baca. Ruminansia adalah Ya, kelompok. Yang mengunyah makanan 2 kali. Ya, terus? Dan makanan yang sudah dicerna di dalam perutnya, kemudian dikeluarkan lagi untuk dimakan kembali pada proses pencernaan yang kedua. Contohnya? Melahirkan. Iya, oke. Jadi, Bu ulang lagi kembali ya. Jadi, yang telah dibacakan sama Kibran benar. Ruminansi adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan atau dikenal dengan nama herbivora yang mengunyah makanannya 2 kali. Maksudnya bagaimana, Bu? Setelah dia masuk ke dalam mulut, makanannya dikunyah, terus masuk ke dalam perut besar, ternyata dikeluarkan kembali untuk dikunyah lagi. Nah, itulah yang dinamakan ruminansia, artinya hewan pemamah biak yang memakannya 2 kali. Ya, untuk menjadikan proses pencernaannya itu disebutkan pencernaannya 2 kali. Karena dia dikeluarkan kembali setelah menjadi bolus atau butiran-butiran makanan kecil. Nah, itu terjadi pada salah satunya adalah sapi. Yang akan kita bahas adalah sapi ya, karena sapi, kerbau, kambing, kuda sama pencernaannya. Kita bahasnya sapi. Oke, perhatikan lagi ya. Oke, bagaimana urutan pencernaan tersebut? Oke, dilihat ya. Ternyata urutan pencernaan mamalia disimak baik-baik. Dimulai dari mulut, ya nak ya, masuk ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan ini nama lainnya dikenal dengan nama siapa yang tahu? Yo, nama lain dari kerongkongan. Ahmad tidak mencoret-coret, kelihatan namanya di sini ya, tolong ya. Apa nama lain dari kerongkongan? Esofagus, betul sekali. Jadi dari mulut masuk ke kerongkongan atau dikenal dengan nama Esofagus. kemudian masuk ke lambung, karena di dalam lambungnya masih mamalia ini ada 4 perut ya. Ada perut hitam, perut masam, perut jala, dan perut besar. Baru masuk ke usus halus, pusat, dan anus. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana yang di dalam mulut seperti apa? Kita lihat ya. Simak baik-baik. Nabila, Rahel, Putri Safa yang masih belum dibuka videonya. Dicek ya. Ini dia. Kelihatan semuanya? Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contoh dari rahangnya si gigi hewan pemamah biak atau ruminansia. Di sini ada yang dikenal dengan nama gigi seri. Kayak kita punya gigi seri ya, yang posisinya di depan. Gunanya untuk apa, Nak? Untuk menggigit. Iya, untuk menggigit makanan. Kemudian ada gigi geraham. Untuk makanan. Siapa di sini yang punya geraham? Semua, karena ada posisinya di mana? Paling belakang. Paling belakang ya. Jadi ada yang di depan, posisinya dan belakang. Itu yang digunakan untuk mengunyah makanan, untuk menghantam makanan. Kalau seri itu gunanya tapi ingat ya nak ya, di dalam hewan mamah biak ini tidak ada taring. Ya, ada seperti kita. Kalau taring itu biasanya digunakan untuk bukan pemamah biak atau hewan herbivora, tapi hewan pemakan daging. Karnivora. Paham sampai sini, Nak? Ya, jadi kayak kita manusia itu ada taringnya. Kenapa? Karena manusia itu pemakan segalanya. Atau dengan nama omnivora. Jadi pemakan daging iya, pemakan tumbuhan iya. Jadi yang khusus punya taring itu biasanya hewan
pemakan daging. Jelas ya? Jelas. Kemudian selanjutnya di lambung, ya. Di lambung ada lambung besar dan ada dibagi lagi lambung itu dengan berbagai macam perut. Lambung besar ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Ya tadi Bu sudah sampaikan kan. Jadi perhatikan semuanya, dilihat. Maaf. Oh jadi ketepian. Nah ini dia. Jadi di lambung ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara itu posisinya ada di dalam rumen, di perut besar. Setelah itu nanti kan dikeluarkan lagi ya. Nah, untuk dimamah biak lagi baru dimasukkan ke dalam perut-perut ini. Nanti Ibu akan jelaskan. Selanjutnya, nah ini dia yang Ibu telah sampaikan tadi. Perhatikan semuanya. Kelihatan semuanya? Kelihatan tidak tulisannya Ibu? Nah, lihat ya nak di sini ya. Jadi rumen itu posisinya di mana nak? Nah, rumen itu posisinya di sini. Yang perut besar tadi Ibu sampaikan. Terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Jika makanan lalu dibawa lagi ke retikulum, ya, dikeluarkan, masuknya ke sini, ya. Setelah itu ada omasum dari rumen ini ke omasum dulu ya, tempat terjadinya penguapan air, ya. Kemudian ada retikulum. Ya, retikulum itu makanan yang dicerna kembali dari gumpalan-gumpalan yang dikenal dengan nama bolus. Jadi bolus itu namanya bentuk gumpalan makanan. Bentuknya bulat-bulat. Yang didorong kembali keluar untuk dikunyah lagi sama siapa? Sama sapi itu. Gitu ya, Nak ya. Perhatikan semuanya. Baru nanti balik lagi keluarnya masuk ke abomasum yang dikenal dengan makanan yang dikenal dengan bantuan Pencernaan. Nah, betul sekali. Jadi kalau Ibu singkat, cara ngafalin gimana nak ngafalin biar cepat? Nah, cara ngafalin gini. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, kalau Ibu mengingatnya seperti ini. Kan harusnya dari rumen ke retikulum ya, berarti gini. Roti, omasum. Gitu ya. Jadi rumen, retikulum, omasum. Ya, retikulum gitu ya, rumen retikulum, abomasum gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Coba, tadi yang Ibu sampaikan bagaimana cara mengingatnya? Roti, abom. Ya, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Gitu ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, dari rumput ya yang dimakan sama si sapi masuk ke dalam mulut kan, ya kan? Kemudian dikunyah masuk ke dalam faring. Faring itu bagian dari kerongkongan ya. Kemudian masuk ke esofagus. Setelah itu masuk ke rumen. Rumen tadi yang Ibu bilang adalah perut yang paling besar si sapi. Nah, di fermentasi ya, fermentasi itu berarti ada penghancuran dari bakteri ya. Kemudian oleh enzim selulosa, setelah itu masuk ke retikulum. Yang tadi dibilang ya, roti ya. Roti. Jadi rumen retikulum membentuk bolus. Bolus ini adalah sebuah bongkahan-bongkahan kecil dari makanan ya. Kemudian keluar lagi ternyata ya, masuk ke dalam mulut, dikunyah lagi. Barulah masuk lagi ke retikulum ya. Setelah itu masuk ke omasum, baru ke abomasum. Jadi ingat ya, ruti, basum. Jadi rumen, retikulum, omasum, abomasum. Diingat ya, menghasilkan yang namanya kim. Kim itu yang hasil pencernaan, baru nasi usus halus akan menyerap ya. Pencernaannya si sapi itu diserap oleh makanan-makanan yang udah halus sama usus halus, baru dikeluarkan sisa-sisanya usus besar, masuknya ke anus. Anus itu setelah jadinya kotoran, dibuang melewati anus. Terus Ibu penjelasannya biar mudah. Nah, seperti ini. Makanan masuk ke anus, ya. Ini diagramnya. Terjadi proses pembusukan dan fermentasi oleh enzim. Ya, nak ya, perhatikan. Ya. Itu, ingat ya, pembusukan fermentasi oleh enzim selulase yang dihasilkan bakteri.
dari bakteri protozoa menuju ke retikulum. Ya, ingat ya, dari retikulum ini dibentuk menjadi gumpalan kasar yang dikenal dengan nama bolus. Setelah bolus ini, dari retikulum dikeluarkan, kembali lagi ke menuju rongga mulut. Nah, ingat ya, masuk ke rongga mulut dulu, baru masuk lagi ke omasum. Baru disinilah terjadinya penyerapan air dari pengunyahan makanan yang kedua. Setelah itu, barulah dia masuk ke abomasum, tempat terjadinya sekresi, artinya pengeluaran asam dan enzim yang dicerna untuk mencerna makanan. Hasil pencernaan ini menghasilkan bentuk bubur yang dikenal dengan nama kim, baru masuk ke menuju usus halus untuk diedarkan. Nah, kotorannya atau sisa pembuangan si pencernaan itu masuknya ke usus besar bersama dengan air untuk dikeluarkan melalui rektum atau anus. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Bagaimana sih, Bu? Supaya lebih jelasnya, lihat ya, perhatikan video ini. Pada Alfi. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut Simak baik-baik ya. Maaf ya, ada yang lagi fogging, jadi agak berisik suaranya. Makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Nah, perhatikan ya. Bekerja mengolah tersebut dan menghasilkan produk sampingan yaitu asam lemak. Tapi secara periodik meregurgitasi dan lihat tanda panahnya ya. Bolus yang kemudian memecah berat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Nah, dari rumen ini keluar lagi Tapi ke dalam mulut, kembali memahan, dikunyah dan lagi, selanjutnya masuk akan lagi ke dalam omasum, omasum ya. air Ini ya. dihilangkan. Airnya dihilangkan. Memahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke omasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Nah, setelah itu jadi bubur kim masuk ke usus halus. Melalui anus. Nah, itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu untuk penjelasan dari proses pencernaan makanan itu sendiri dari mulut sampai ke anus, karena di sana ada pengulangan 2 kali ya untuk pencernaan makanan setelah jadi bolus. Oke. Nah, tugas sekarang kalian adalah membuat diagram dan poster pencernaan hewan ruminansia. Nah, tapi ingat ya nak ya, ini ibu akan bagi kelompok. Nah, kelompoknya kan susah di sini ya, karena kita udah masuk ke dalam breakout. Jadi nanti kita lewat WA group aja ya. Kita akan bertanya jawab di lewat WA group untuk mendiskusikan proses pencernaan hewan yang tadi Ibu telah sampaikan, kemudian menuliskan proses pencernaan hewan tersebut dalam bentuk diagram, setelah itu membuat poster. Nah, contohnya seperti apa? Tinggal dilihat di sini ya, nak ya. Ini diagramnya yang harus kalian buat. Dari rumput, dikunyah di dalam mulut, kemudian masuk ke esofagus. Esofagus atau dikenal dengan nama kerongkongan. Iya, masuk ke rumen atau perut besar. Nanti menghasilkan apa di sini proses yang terjadi? Setelah itu kembali lagi ke mulut. Dari mulut ke retikulum, dari retikulum kemudian masuk ke mana nih? Ada yang kosong harus diisi ya. Setelah itu masuk ke abomasum. Nah, proses pencernaan yang titik-titik ini harus diisi. Pencernaan hewan ruminansianya. Oke, kemudian bagaimana sih Ibu? Bentuknya seperti apa posternya dan diagramnya? Simak baik-baik ya. Ini Ibu telah buat kalian. Nah, lihat semuanya. Lihat, Bu. Ini adalah salah satu contoh poster dan cara atau ya. Nah, pembuatan seperti ini, pembuatan diagram proses perjalanan dari hewan ruminansia yang dimulai dari mulut, ya kan, masuk ke dalam kerongkongan, menuju ke rumen atau perut besar, ya. Kemudian nanti dikeluarkan lagi, menuju lagi ke mulut setelah menjadi bolus, baru masuk ke retikulum, ya kan, Nak? Ya, ini ya, udah Ibu buatkan ya. Tuh, lihat ya. Jadi kalian akan membuat seperti ini. Nah, untuk posternya dan diagramnya. Lihat ya, bagus nggak?
Bagus, Bu. Bagus. Ya, nah sekarang Ibu minta kalian diskusi untuk kelompoknya. Nah, tapi masuknya di dalam WA grup saja, karena di sini tidak bisa bergabung lagi ya. Oke, nanti, nah ternyata sudah ada yang sudah jadi ya. Coba Ibu lihat dong hasil karyanya, coba dilihat. Coba lihat, nanti Ibu akan apa yang masih kurang penjelasannya. Oke, dibuka semuanya hasil karyanya. Wow, keren-keren. Ya, mana Nabila hasilnya Nabila? Kibran, mana Kibran punya Kibran? Coba dibuka Kibran. Wow, kelihatan ya bagus sekali hasilnya. Oh, punya Bali sudah. Adil mana Adil? Belum, Bu. Ayo dikerjakan nak, yang belum. Nanti Ibu minta kalian presentasi ya. Punya Yusuf, keren. Punya Sulaiman Jahir. Oke, Rahel mana Rahel? Iman dikeluarkan Man. Oh, Iman lagi ngambil ya. Putri Safa, oke, Iman, Rahel, wah hasilnya bagus-bagus ya. Zahra mana nak? Yani, oke, Dwi Dava, oke. Bisa ditunjukkan hasil karyanya semuanya. Bu Dwi, tolong boleh didokumentasikan di foto hasil karya anak-anaknya. Baik, Ya, Bu. mau difoto sama Bu Dwi. Ya, coba ditampilkan dahulu. Nanti presentasi. Oh ya, yang masih kosong-kosong dilengkapi ya nak ya, yang masih belum terisi lengkap, nama Jessica ya nak, ditampilkan Yusuf. Nah, mau difoto sama aba-aba dari Bu Dwi, nanti disampaikan sama Bu Dwi. Ayo, oke, good, bagus. Ayo, ditampilkan. Ahmad, silakan Mat. Dalam hitungan 1, 2, 1, 2, 3. Weh, keren. Buaya Bu, saya Bu. Udah. Bu sekali lagi Bu Dwi boleh. Nambah nih, satu lagi ya. Seneng ya? Oh, keren-keren hasilnya. Ya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Oke, sekarang Ibu minta bantuan siapa yang mau mempresentasikan penjelasan yang tadi Ibu telah sampaikan dari diagramnya, bagaimana prosesnya. Ayo, siapa yang berani untuk tampil presentasi? Nanti Ibu bantu. Oh, Yusuf mau tampil. Oke, silakan Yusuf. Iya, dikenalkan dulu ke teman-temannya. Halo teman-teman, nama saya Yusuf. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Seperti itu ya. Yuna. Mana Yusuf? Jangan menghilang Yusuf. Nanti yang sudah presentasi akan dapat bintang. Mau bintang yang mana bebas. Ayo. Nanti yang tidak dapat presentasi hari ini harus dikirim lewat video pembelajaran, kemudian kirimnya ke WA Ibu. Ya, yang sekarang tampil, tidak usah kirim ulang. Oke, yuk. Mana Yusuf? Mana Yusuf suaranya? Dibuka suaranya. Saya tampilkan. Assalamualaikum teman-teman. Ayo dimulai seperti itu dulu perkenalannya. Mana suaranya Yusuf kok hilang? Ayo yang lain deh, Kibran boleh deh Kibran nih. Udah senyum-senyum Kibran. Iya, oke nak, silakan nak. Silakan dulu mic-nya sayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan nak. Dan saya akan baca doa terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli syarri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min yafqahu qawli waj'alni minal sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gibran. Ayo silakan nak. Ditampilkan. Proses pencernaan Boleh makanan sambil diangkat hasil presentasinya biar kata temannya. Kenapa Bu? Boleh sambil diangkat hasil presentasi ituannya, posternya biar temannya lihat. Nah, ya. Yuk, coba. Pencernaan makanan hewan ruminansia. Ya. Hewan ruminansia adalah sekelompok hewan yang memamah makanan 2 kali. Ya. Contoh hewan ruminansia: sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan jerapah. Oke, good. Terus?
pencernaan makanan hewan ruminansia ada 2. 1. Proses pencernaannya sangatlah kompleks karena mempunyai 4 bagian lambung, yaitu 1. Rumen, 2. Retikulum, 3. Omasum, 4. Dan abomasum yang mempunyai fungsi spesifik. 2. Dan dibantu oleh mikrof. Mikrof adalah bakteri dari protozoa yang fungsinya membantu pencernaan. Proses pencernaan. Teman-teman. Nanti dulu gantinya ya. Ya, silakan lanjut Gibran. Proses pencernaan makanan pada sapi dimulai dari kofum oris. Di kofum oris mempunyai 4 organ, yaitu 1. Gigi seri, gunanya untuk memotong rumput. 2. Gigi geraham, gunanya untuk mengunyah rumput. 3. Enzim saliva, gunanya untuk proses kimiawi. Lidah, 4. Lidah, gunanya untuk merenggut makanan dan mendorong makanan ke esofagus. Setelah itu, makanan didorong ke esofagus. Esofagus panjangnya 5 cm dan bisa membesar atau sering disebut juga dengan dilatasi. Lalu makanan masuk ke rumen. Rumen sering disebut juga dengan perut besar. Besarnya 80% dari lambung. Rumen gunanya untuk menyimpan makanan dan mengaduk makanan. Saat sapi istirahat, makanan ke esofagus lalu ke kofum oris dan dimamah lagi sampai sempurna. Lalu makanan masuk ke esofagus lalu ke retikulum. Di retikulum terjadi 3 proses, yaitu 1. Difermentasi, 2. Diabsorpsi, 3. Penyaringan benda-benda asing dan dibantu oleh bakteri anaerob dan bakteri protozoa. Lalu makanan dimasukkan ke omasum, atau disering sebut juga omasum perut buku. Lalu dimasukkan ke abomasum, atau disering disebut juga dengan perut masam, dan dibantu oleh enzim pepsin. Lalu makanan ke small intestine. Small intestine kurang lebih panjangnya 20 meter. Sisa-sisa pencernaan dikeluarkan lewat anus. Gibran sudah selesai membacakan proses pencernaan hewan ruminansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Gibran. Tepuk tangan ya buat Gibran. Sangat lengkap sekali ya. Wah, hebat sekali Gibran. Itu tampilan yang bagus sekali presentasi dari Gibran. Teman-temannya ya, yang belum tampil hari ini, tolong presentasinya seperti Gibran ya. Dibuat dalam bentuk video, tampilkan posternya, nanti kirim hasilnya ke WA Ibu. Ya, bagaimana presentasinya seperti Gibran atau tidak. Nanti Ibu akan nilai. Gibran akan mendapatkan 1 bintang dari Bu Bintan. Yang mana? Oke, 1 bintang dari Bu Bintan. Sekarang sudah tampil. Terima kasih ya. Untuk yang lainnya yang belum tampil, Ibu mintanya lewat video. Nanti yang hasilnya sangat bagus, nanti Ibu juga kasih bintang. Ya, jadi Ibu punya bintang 2. Mau yang mana? Nah, kalian. Nanti dikumpulkan bintang ini ya. Nanti kita cek setiap waktunya sudah berapa banyak bintang yang kalian kumpulkan pada pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Setelah itu, dari penjelasannya Gibran itu sudah lengkap sekali. Mulai dari mulut dijelaskan, di dalam mulut ada lidah, ada gigi, sampai detail dia menjelaskan sampai bakteri-bakteri yang bisa membantu pencernaan si hewan ruminansia itu. Jelas sekali ya, Nak ya? Jadi, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Yusuf. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview ulang lagi kembali. Tolong disimak baik-baik dan jika ada penjelasan Ibu yang kurang tepat, boleh disampaikan ya. Jadi, Ibu ulang lagi sekali lagi, siapa yang membantu Ibu nih penjelasannya? Baldi, apa yang telah kamu pelajari di pembelajaran kita hari ini, Baldi? Silakan dibuka, Nak, mic-nya. Jadi kita telah belajar apa, Bu? Ya, pembelajaran apa yang kamu dapat hari ini? Pembelajaran yang saya dapat ini tentang mengenai pencernaan sapi. Rahel, saya belajar kamu banyak. Sayang. Nah, tegak badannya tuh. Baldi sampai bengong. Nah, oke yuk lanjut. Baldi, silakan. Saya belajar banyak dari pencernaan sapi.
terutama dari penjelasan Adil. Gibran yang sangat detail. Ya, betul. Saya sekali. Jadi Ibu coba tanya ya ke Bali ya. Jadi Ya. untuk pencernaan hewan ruminansia atau dikenal dengan hewan apa nak? Kalau ruminansia itu hewan memamah mamalia. di mamalia yang memamah Ya. biak berapa kali? 2 kali. 2 kali. Nah, di dalam perut hewan mamah biak itu ada 4 perut. Coba perut apa aja? Sampaikan Bali. Pertama rumen, yang Iya. kedua omasum, yang ketiga abomasum, dan yang keempat retikulum. Oke. Siapa yang masih ingat? Iman, mana Iman? Ada nggak di sini Iman? Iman, tadi Ibu telah bikin simpulan atau bikin untuk quotes biar cepat menghafalnya. Apa hafalannya biar kamu ingat di dalam perut itu ada apa aja? Perut pencernaan si hewan sapi. Ada 4 tadi Ibu ingatnya bagaimana gampangnya? Roti, oma, abom. Apa? Ulangi. Roti, oma, abom. Rumen, retikulum. Terus apa lagi nak? Omasum, obamasum. Omasum, obamasum. Jadi di 4 perut itu yang digunakan oleh si hewan sapi untuk mencerna makanannya, ya, sehingga bisa menjadi lumat dan dicerna diedarkan ke seluruh tubuh melalui dari usus pencernaan atau usus halus, baru dikeluarkan yang sisanya melalui usus besar dan kembali langsung ke rektum dan anus. Jadi seperti nanti tahap pembelajaran selanjutnya untuk yang manusia. Jadi ada prosesnya, tapi bedanya manusia tidak ada 4 perut, ya hanya 1 perut. Oke. Kemudian Ibu akan tes ulang lagi, apakah sudah tahu letak-letaknya dan nggak salah lagi. Kerjakan soal yang tadi Ibu sampaikan ya di dalam pembelajaran yang pertama di word wall, itu yang kalian kerjakan untuk yang post test. Jadi Ibu pengen lihat sebelum belajar dan setelah belajar pembelajaran pencernaan ini apakah ada perbedaan ya. Setelah itu Ibu minta kalian mengerjakan evaluasi. Evaluasi nanti Ibu sampaikan. Evaluasinya seperti ini. Tolong dilihat baik-baik ya nak ya. Ini contoh evaluasinya. Jadi ini evaluasi yang harus kalian kerjakan. Salah. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk soal ini ada berapa? 5 soal seperti ini. Nanti kalian akan jawab ya untuk penjelasan soalnya untuk evaluasi. Jadi evaluasi ini kalian jawab, nanti bukan lihat hasilnya siapa yang paling tertinggi. Bisa ya? Kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Nah, yang Kelihatan, pertama Bu. kayak tadi ya. Ini yang bukan merupakan organ pencernaan, yang bukan. Nah, jangan jawaban salah lagi ya. Ada 5 soal di sini dikerjakan baik-baik. Ibu akan share word wall ini di dalam WA group. Jelas semuanya? Jelas ya? Jadi ini evaluasi yang harus kita kerjakan. Setelah itu, karena kita sudah belajar semuanya, bagaimana? Senang nggak belajar sama Ibu? Senang ya? Besok nanti kita ketemu lagi, kita akan belajar lagi lebih bagus lagi daripada ini. Mudah-mudahan Ibu nggak datang telat lagi karena ada kesalahan teknis. Mohon maaf ya nak ya. Dari Ibu cukup sekian ya nak ya. Kemudian sebelum menutup akhir pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Ibu minta yang berdoa, yang memimpin doa tadi, yang belum siapa? Oh, coba Hadi. Ayo Hadi, silakan pimpin doa teman-temannya di. Hadi dengar suara Ibu? Dinyalakan dulu mic-nya. Hadi. Oh, nggak dengar suaranya ya? Kemana suaranya Ibu nggak kedengeran Hadi? Oke, coba. Ya, Bu. Oh, udah. Oke, sip. Hadi, ayo silakan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran. Ayo teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Terlebih dahulu, a'udzubillah
Al-Asri Allahul azim. Terima kasih dari Ibu cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Bu Dwi,